Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. Thumma ila hadratin jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syarikin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i ila musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم. ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارف سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور روحهم. وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومن مشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم. ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh para asatid, seluruh jamaah, bapak ibu dan anak-anakku para santri semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita berada di malam 6 atau 7 ya. Semoga terus Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, menyempurnakan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan. Melanjutkan kajian tafsir Jalalain, kita masih di surah Ali Imran. Sekarang kita masuk ayat 162. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان
wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah. Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من kita ulang. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah. Afaman ittaba'a, apakah orang yang mengikuti ridwanallah, yaitu ridhonya Allah, ay fa'ato'a, kemudian orang itu bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah, walam yagulla, dan tidak melakukan pengkhianatan. Apakah orang yang seperti itu, yang penuh dengan ketaatan, kamam ba'a bisakhatin minallah, seperti orang ba'a, yang kembali, ay roja'a, kembali, bisa khotim minallah, dengan membawa murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menggambarkan, yaitu kelompok orang yang bertahan menjaga markasnya, tidak ikut turun dari gunung, dibandingkan dengan kelompok mereka yang meninggalkan markas demi mendapatkan harta rampasan.
Itu diumpamakan orang yang bertahan di markas itulah tentara yang mengikuti keridhoannya Allah. Karena siapa yang taat kepada Rasulullah sama juga taat kepada Allah. Apakah itu sama dengan mereka yang meninggalkan markas lalu mengabaikan perintah Nabi Muhammad? Tentu jawabannya tidak sama. Makanya di sini walaupun mungkin mereka tidak mendapatkan harta rampasan, tapi dia dipastikan mendapatkan ridhonya Allah. Sementara kelompok lain mendapatkan harta rampasan, tapi dia pulang membawa murka dari Allah. Mana yang harus kita pilih? Ridhonya Allah apa murkanya Allah? Walaupun nggak dapat harta. Ya, itu yang harus menjadi komitmen kita, mencari ridhonya Allah. Kalau kita nggak dapat ridhonya Allah, Pak, sungguh semua yang kita lakukan itu sia-sia. Kalau kita nggak dapat ridhonya Allah, semuanya, sholat kita, puasa kita, tilawah kita, ngaji kita, semuanya menjadi sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Ternyata jamaah dirahmati Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah di samping taat menjalankan perintahnya, ada satu yang menjadi penentu. Apa itu? Yaitu kita harus lebih dulu dengan takdirnya Allah. Itu syaratnya, Pak. Kalau kita kepengen mendapatkan ridhonya Allah, kita harus lebih dulu bisa ridho dengan takdirnya Allah. Kok kita ngeluh mulu, gerutu mulu, ngomel mulu dengan takdir Allah, kira-kira Allah ridho nggak sama kita? Nggak ridho, Pak. Makanya kalau pengen dapat ridhonya Allah, di samping kita taat, kita berusaha menjadi pribadi yang selalu bisa ridho dengan takdir yang Allah berikan. Walaupun kadang-kadang takdir Allah itu tidak menyenangkan. Walaupun kadang-kadang takdir Allah itu berat untuk diterima. Walaupun kadang-kadang butuh air mata untuk bisa menerima takdir itu. Betul. Tapi kita berusaha untuk bisa ridho. Kalau kepengen dapat ridhonya Allah. Itu rumusnya, Pak. Nah, semoga kita terlatih jadi orang yang selalu bisa ridho dengan apapun takdir yang Allah berikan. Amin ya rabbal. Selanjutnya, kenapa mereka pulang membawa murkanya Allah? Lima asyiyatihi, karena kemaksiatan orang tersebut, karena kemaksiatan mereka, yaitu mamba abisaqatim min Allah, yaitu orang yang turun dari markas. Wa gululihi, dan karena khianatnya, gulul, khianatnya mereka, maka wa ma'wahu jahannam, wa ma'wahu, maka tempat tinggal orang seperti itu jahannamu, adalah neraka jahannam. Nggak ada tempat lain, nggak ada, Pak. Jadi menurut mazhab al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, akidah kita, di akhirat itu hanya ada dua tempat. Kalau nggak surga, ya neraka. Kalau nggak neraka, ya surga. Beda dengan paham Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah punya pemahaman namanya manzilatan bainal manzilataini. Jadi ternyata menurut madhab Mu'tazilah, di akhirat ada tempat di antara surga dan neraka. Itu paham Mu'tazilah. Jadi disebut manzilah bainal manzilataini, yaitu tempat di antara surga dan neraka. Kalau paham kita, ya paham kita al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, tempat di akhirat cuma dua, surga atau neraka, neraka atau surga. Bapak milih yang mana? Surga. Bapak udah pantas masuk surga? Semoga. Amin ya rabbal. Kita berusaha memantaskan diri. Ini kita lagi berusaha memantaskan diri. Selanjutnya,
Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-masir ay al-marji'u, seburuk-buruknya tempat kembali. Marji itu tempat kembali. Wal jawabu, adapun jawab la, jawabnya lah. Jadi kalimat wa ma'wahu jahannam wa bisal masir itu merupakan jawabnya lah. Artinya lah apa? Apakah orang yang taat kepada ridhonya Allah sama dengan orang yang dapat murkanya Allah? Jawabannya lah, tidak sama. Itu jawaban di situ, Pak. Hum darajatun indallah. Hum, mereka semua, darajatun, memiliki derajat, tingkat-tingkat kemuliaan. Ashabu darajatin, memiliki beberapa derajat kemuliaan yang berbeda-beda. Indallahi, di sisi Allah. Mukhtalifu al-manazila, yaitu adanya perbedaan mereka al-manazil di dalam tempat di sisi Allah. Jadi sama-sama masuk surga itu derajatnya beda-beda. Ada yang surga lantai 1, ada yang lantai 3, ada yang lantai 8. Bapak mau di lantai berapa? Mas Sigit pengen di lantai berapa? Mau bilang lantai 8, nggak tahu jalannya kan? Jadi nanti beda-beda, Pak. Bahkan ada yang di emperan surga. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang nanti masuk surga tapi di emperan. Udah di emperan, di pojokan sendiri, dewek-dewek, nggak ada temennya. Tapi kata Ustaz Iwan, biarin di emperan, yang penting. Siapa mereka? Mereka adalah mayya'budullaha ala harfin, yaitu mereka yang menyembah Allah dari pinggiran saja. Siapa mereka yang menyembah Allah dari pinggiran? Yaitu fa'in asobahu khairun itu ma'an nabi, yaitu mereka yang ketika mendapatkan kebaikan hatinya menjadi tenang, dia bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dia mendapatkan keburukan, dia langsung berpaling dari Allah. Nggak mau, yang biasanya tahajud nggak mau tahajud, biasanya duha nggak mau duha, biasanya ngaji nggak ngaji, merasa kecewa, merasa dikecewakan Allah. Itu orang yang menyembah Allah dari pinggiran. Besok masuk surga, dia berada di emperan surga. Besok kita cek siapa di antara kita. Ya semoga selamat semua lah. Amin. Jangan ada yang di emperan malu-maluin. Semoga masuk surga di dalamnya. Gitu ya, Satiwan ya. Selanjutnya, falamanit tabaridwanallah. Falimanit. Faliman, maka itu untuk seseorang. Ittaba'a, yang mau taat mengikuti ridwanahu, yaitu ridhonya Allah. Apa yang berhak bagi orang tersebut? As-sawabu, yaitu pahala. Pahala Allah adalah al-jannatu, surga. Jadi ini janjinya. Bagi orang yang mengikuti ridhonya Allah, dia berhak mendapatkan sawab, yaitu surga. Yang dimaksud mengikuti ridhonya Allah itu apa? Yaitu melakukan segala sesuatu yang diridhoi Allah. Entah itu ibadah wajibnya, ataupun ibadah sunnahnya, atau ibadah sosialnya. Asal itu kebaikan, pasti di situ ada ridhonya Allah. Maka yang terpenting, kita memurnikan amal kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Makanya redaksi hadis Rasulullah itu yang muttafaqun alaih, Pak ya, itu man qoma. Ada dua redaksi, ada man qoma Ramadhana, ada man soma Ramadhana. Tapi yang muttafaqun alaih itu man qoma Ramadhana.
Bedanya apa? Begini Pak, kalau man shoma Ramadhana, yaitu siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau man qoma Ramadhana, siapa saja yang mendirikan Ramadan. Mendirikan itu berarti tidak hanya puasa, dia juga tarawih, dia juga bertilawah Al-Quran, dia juga ngaji dan seterusnya. Dasarnya imanan, karena keimanan, wahtisaban dan ikhlas mencari ridhonya Allah. Disinilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, semoga kita termasuk golongan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Waliman ba'a, waliman dan bagi seseorang, ba'a itu kembali pulang bisa khotihi dengan membawa murkanya Allah. Orang seperti itu berhak mendapatkan al-iqabu, yaitu siksanya Allah. Nah, jadi hidup itu pilihan Pak. Semua orang sudah diberikan modal oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah. Terserah Bapak mau milih jalan yang mana. Mau memilih jalan yang dirindai Allah atau jalan yang dimurkai Allah. Itu pilihan. Tapi nanti konsekuensinya, kalau kita ngikutin jalan Allah dapatnya surga, kalau ngikutin jalan yang dimurkai Allah dapatnya neraka. Makanya tentukan dari sekarang, niatkan dari sekarang, berdoa dari sekarang, rencanakan Pak. Rencanakan dari sekarang. Saya pengen matinya begini, saya berdoa semoga dimatikan dalam keadaan begini. Itu direncanakan. Jangan sampai ada bahasa begini, ah mati mah mau di mana aja kayak biarin aja. Jangan. Kita itu bukan mati binatang geletak di mana saja, enggak. Kita berharap mati dengan cara mulia di tempat yang mulia. Itu harapannya. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu, adapun Allah, basirun adalah zat yang maha melihat. Tapi melihatnya Allah bukan dengan mata. Melihatnya Allah dengan zatnya, dengan kuasanya. Maha melihat bima dengan segala sesuatu ya'malun yang mereka kerjakan. Apakah Allah hanya melihat saja? Tidak. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Bihi, karena sebab ma ya'malun. Bihi, karena sebab perkara yang dilakukan semasa hidupnya. Makanya tentukan dari sekarang, setiap langkah, setiap gerakan, bahkan setiap tarikan dan hembusan nafas, pastikan itu kebaikan, sehingga semuanya akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begini Pak, kelihatan lahiriahnya bagus, tapi ternyata batiniah kita masih buruk. Jangan. Pastikan kita jadi mukmin yang lahir batin. Kalau kita lagi ngaji, ya usahakan jasadnya ngaji, hatinya juga ikut ngaji. Kalau kita lagi di masjid, ya usahakan jasadnya, batinnya ya di masjid. Dan itu butuh latihan loh Pak. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Termasuk sholat. Kalau kita lagi sholat, pastikan kita sholat ruhan wa jasadan. Jasadnya sholat, ruhnya juga ikut sholat. Jangan melayang mulu. Sholat 20 rakaat ya. Ingatnya cuma witir doang. Selebihnya ngeblank semua. Ingat kolak lah, ingat makanan lah. Begitu witir baru kaget. Udah witir. Tadi kemana aja itu loh Pak. Ngeblank sampai segitunya. Nah itu butuh latihan. Selanjutnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad manna, niscaya sungguh telah memberikan anugerah. Lamnya
lam ibtidah, lam taukid, niscaya, sungguh telah memberikan anugerah. Ya, lalu kalau ada kalimat lakot itu berarti kalimat yang benar-benar kuat Pak, pasti. Jangan pakai insya Allah Pak ya, aduh pasti. Niscaya, sungguh, pasti Allah memberikan anugerah. Jangan insya Allah Allah memberikan anugerah, jangan. Sekali lagi, karena sering saya nyimak orang nerangin Al-Quran tapi pakainya kalimat insya Allah, itu salah. Insya Allah itu digunakan untuk sesuatu yang mungkin iya, mungkin tidak. Sementara Al-Quran itu sesuatu yang pasti, bukan barang mungkin, tapi sesuatu yang pasti. Kalau iya ya iya, kalau enggak, enggak. Jadi jangan pakai insya Allah. Sungguh pasti telah memberikan anugerah Allahu, yaitu Allah, alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin. Apa anugerah yang Allah berikan? Iz ba'asa fihim, ketika ba'asa Allah mengutus, fihim kepada mereka orang-orang mukmin, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, min anfusihim, dari bangsanya sendiri, dari negaranya sendiri, kelompoknya sendiri, yaitu Arabian, yaitu dari kelompok orang Arab. Ini kan anugerah Pak. Itu pun masih disia-siakan. Semua tahu Nabi Muhammad itu keturunan orang baik-baik. Semua tahu Muhammad sebelum diutus jadi nabi itu udah punya julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Begitu dakwah tetap disia-siakan, dihina, dicaci maki, bahkan dilempari batu dan kotoran. Padahal itu orang Arab bangsanya sendiri. Bayangin kalau yang diutus Nabi itu orang Sunda, orang Jawa dikirim ke sana, habis tuh nabinya Pak. Udah ngomongnya nggak dipahami gitu ya, habis. Makanya itu anugerah dikirim seorang rasul dari bangsanya sendiri, yaitu Arab, mislahum, sebagaimana mereka. Tujuannya apa? Yafhamu anhu, agar mereka faham anhu, dari apa yang disampaikan rasul. Wa yushrifu bihi, agar mereka bisa menghormati bihi, dengan rasul tersebut. Mestinya begitu, tapi faktanya banyak yang malah menghina, mencaci maki, bahkan melempari kotoran. Makanya inilah ada sebuah penelitian kenapa Nabi terakhir diutus di Arab, kok nggak di negara lain. Karena ternyata apa? Bangsa yang paling bejat, kemaksiatan yang paling brutal itu di Arab. Apa kemaksiatan yang paling bejat? Satu, mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Itu adat orang Arab Pak. Di negara lain nggak ada kejadian seperti itu. Sebejat-bejatnya orang itu nggak tega ngubur anaknya hidup-hidup. Tapi di Arab justru itu menjadi sebuah kebiasaan. Kok lahir anak perempuan langsung Pak, langsung dibawa ke belakang, ke kebun, dikubur. Bayangin tuh Pak, bagaimana nggak bejat. Yang kedua, yaitu mabuk yang nggak kenal wayah waktu, nggak peduli siang bolong, pagi buta, malam mabuk terus, sehingga perzinahan, pembunuhan merajalela. Makanya disitulah Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak, karena mereka paling bejat. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa nggak diutus di Indonesia? Indonesia nggak sebejat itu Pak. Nggak ada ceritanya orang Indonesia sebejat-bejatnya ngubur anaknya hidup-hidup, nggak ada. Hanya di Arab Pak, makanya diutusnya di Arab. Makanya Bapak jauh usah pakai cita-cita, kenapa saya nggak dilahirkan di Arab aja? Jangan, ntar Bapak mau jadi pengikut Abu Jahal, repot itu. Udah di Indonesia aja adem, dah syukurin yang ada. Itu. La malakan,
Yang diutus la malakan, bukan seorang malaikat. Wala ajamian, dan bukan orang ajam. Orang ajam itu orang di luar Arab, itu ajam, Pak. Kayak kita nih orang Indonesia itu sebutannya orang ajam. Jadi benar-benar dipilihkan dari bangsa sendiri, itu tujuannya biar gampang dipahami dan mereka bisa memuliakan. Ternyata enggak, saking kerasnya watak orang Arab. Dan ternyata beda loh, Pak. Orang Arab Mekah dengan Arab Madinah beda. Yang pernah ke sana, Bapak bisa merasakan lebih ramah mana, Pak? Madinah lebih ramah. Arab Mekah keras orangnya. Makanya itulah salah satu alasan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Orangnya lebih lembut, nggak kasar, nggak keras. Nah, ini ada kaitannya dengan proses diutusnya Rasulullah di kota Arab. Dan tugas seorang Rasul, yatslu alaihim. Yatslu, dia Rasulullah membacakan alaihim kepada mereka. Membacakan apa? Ayatihi, yaitu ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Sudah dibacakan. Makanya pertanyaannya, Al-Quran ini diutus untuk orang muslim apa orang kafir? Al-Quran itu diturunkan untuk orang muslim apa orang kafir? Nah lo gimana tuh? Al-Quran itu diturunkan, yang menjadi mukhatab, yang diajak bicara Al-Quran itu orang kafir, Pak. Orang kafir. Jadi semuanya itu kan dalam kondisi kafir saat itu, Pak. Jadi Al-Quran diturunkan itu untuk orang kafir biar masuk Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah Islam? Apa nggak butuh Al-Quran? Ya sangat butuh. Kafir aja butuh, apalagi Muslim lebih butuh. Jadi jangan diplesetin. Hati-hati orang filsafat, kadang-kadang salah mikir. Ini sarjana filsafat sama saya. Jadi Al-Quran diturunkan itu untuk orang kafir, mukhatabnya orang kafir. Sehingga banyak orang kafir yang kalau dia mau memahami Al-Quran, dia masuk Islam. Bagaimana dengan orang Islam? Apakah nggak butuh Al-Quran? Ya sangat lebih butuh. Orang kafir aja butuh, apalagi kita. Tapi ternyata hanya orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah yang bisa menggali hidayah dari Al-Quran. Walaupun dia Islam dari kecil, tapi kalau nggak ada usaha mendekatkan diri kepada Allah, nggak berusaha mengkaji Al-Quran, nggak bakalan dia dapat hidayah dari Al-Quran, nggak bakalan. Makanya muqaddimah di dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran menjadi hudan, petunjuk lil mut, orang yang bertakwa. Kenapa kok nggak petunjuk bagi orang yang kafir yang jelas-jelas belum dapat hidayah? Kenapa malah Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena hanya orang yang berusaha bertakwa yang bisa menggali hidayah dari Al-Quran. Walaupun Islam dari kecil nggak bakal bisa dapat hidayah dari Al-Quran kalau nggak ada upaya mengkaji Al-Quran. Makanya kita beruntung, kita kumpul bareng, ngaji bareng, semoga bisa memahami dan mengamalkannya. Wa yuzakihim, dan Rasul tersebut mensucikan, ayyutahhiruhum, mensucikan mereka minadzunubi, dari dosa-dosa yang selama itu dilakukan oleh mereka. Kurang beruntung bagaimana, Pak? Bapak tahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau lagi inget dia pernah ngubur anaknya hidup-hidup, nangis, Pak, dia, Pak. Nangis nggak berhenti-berhenti. Suatu saat Umar dengan Abu Bakar ini beda pendapat. Watak Umar keras, begitu beda pendapat langsung ngegas suaranya. Begitu ngegas, Abu Bakar mengatakan,
Apa kamu nggak ingat wahai Umar saat engkau mau ngubur anakmu hidup-hidup? Terus Pak, berhari-hari gak ada yang bisa menenangkan kecuali Rasulullah. Ditenangkan Rasulullah, lalu Abu Bakar ditegur, ya Abu Bakrin, tidak boleh mengungkit-ungkit masa lalu orang yang sudah masuk Islam, nggak boleh. Kalau sudah masuk Islam, kejadian yang lalu nggak boleh diungkit-ungkit. Umpamanya ada tukang mabuk, sekarang ngaji, nggak usah diomongin, sok-sokan ngaji, lo kan tukang mabuk, jangan, nggak boleh, itu dosa, nggak boleh. Umar itu Pak luar biasa Pak. Nah, tapi itulah indahnya Al-Quran. Begitu dia sudah masuk Islam, disucikan dosa-dosanya, dia tidak hanya seorang muslim, dia pembela Islam, sahabat dekat Rasulullah, bahkan jadi mertuanya Rasulullah, kuburannya dekat dengan Rasulullah. Jadi di Raudhah itu ada makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Padahal Umar itu orang yang pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah. Masya Allah, kalau udah dapat hidayah begitu Pak. Wa yu'allimuhum, dan Rasul itulah yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Al-Quran, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? As-sunnata, yaitu sunnah. Makanya kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak mau pakai sunnah, saya maunya Quran tok, dipastikan orang itu kafir. Saya berani ngomong itu kafir Pak, karena memang kewajiban kita wajib pegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah. Lo kok nggak mau ngambil sunnah? Alasan dia, Nabi kan manusia juga, ntar kalau salah bagaimana? Dia maunya Al-Quran saja. Sementara dia belajar Al-Quran juga dari orang biasa. Udah gitu saya tanya pimpinannya, Bapak apa enggak Al-Quran? Enggak. Sok-sokan, saya gituin aja. Sok-sokan Al-Quran saja, apal aja enggak. Langsung saya sombongin Pak, orang begitu sunnah disombongin. Saya hafal Pak, salasina juz'an. Diem dia. Orang mana? Orang Rawadenok. Ada Pak Mulisin? Itu kan ada paham ingkar sunnah di sana. Masya Allah, kok bisa-bisanya gitu loh. Selanjutnya, wa in, adapun kalimat in, mukhaffafatun itu dibaca ringan. Aslinya inna, ay innahum, sesungguhnya mereka semua, orang-orang seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan semua para penggede-penggede sahabat, sesungguhnya mereka semua kanu, adanya mereka min qablu, sebelumnya, ay qablu bi'si, qablu ba'sihi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi baca qabla ba'si boleh, qablu ba'si boleh. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka semua lafi dolalim mubin, niscaya berada dalam kesesatan yang nyata, ay bayinun, yang nyata. Umar bin Khattab, semua sahabat-sahabat itu rata-rata berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi barokahnya diutusnya Rasulullah, menjadi orang-orang hebat, orang-orang pilihan, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Nah, makanya kita masih punya kesempatan menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulullah. Caranya taat sama Allah, Al-Quran, taat sama Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Nah, itu caranya Pak. Kalau nanti tiba-tiba Pak, seandainya Bapak dihadapkan pada dua pilihan, mau pakai Al-Quran apa pakai As-Sunnah? Kalau ada orang ngomong begitu Pak,
tinggalkan Pak, jangan diajak ngomong. Sebab kenapa? Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan. Kok milih Quran atau Sunnah itu jauh, itu pertanyaan yang menipu itu Pak. Tinggalkan Pak. Karena nggak mungkin Al-Quran bertentangan dengan Sunnah, nggak mungkin pula Sunnah bertentangan dengan, nggak bisa. Sunnah itu merupakan tafsir pertama bagi Al-Quran. Jadi kalau mau didefinisikan, Rasulullah itu mufassir. Orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran, ya Rasulullah. Sebab tanpa adanya Rasulullah, kita sulit memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu bersifat ijmali, global. Menjadi paham, detail, karena ada keterangan Rasulullah yang disebut sunnah. Rasulullah wafat digantikan para sahabat, sahabat wafat diganti tabiin, tabiin wafat tabiut tabi, terus sampai ke ulama-ulama kita. Makanya yang namanya belajar agama harus bersanad, harus berguru berdasarkan periwayatan, nggak boleh otodidak, nggak boleh. Nah, disitulah alasannya biar original daripada syariat Rasulullah, keilmuannya tidak hilang. Karena itu tadi ada sanad ketersambungan yang menjadi pengaman, terjaga orisinalnya. Selanjutnya, awalamma asobatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadha awalamma asobatkum. Apakah ketika menimpakum kepada kalian musibatun, sebuah musibah, yaitu bi Uhudin, ketika peperangan Uhud, gunung Uhud, biqatli sab'ina minkum, dengan terbunuhnya 70 prajurit atau tentara Islam, minkum dari kalian. Qad asabtum, sungguh telah menimpa kalian semua mislaiha, semisal yang sama, yaitu bibadrin, ketika perang Badar. Di situ di perang Badar, biqatli sab'ina, di perang Badar orang mukmin mampu membunuh orang kafir 70. Sama kan, 70 banding 70. Di perang Uhud orang mukmin terbunuh 70. Di perang Badar orang mukmin mampu membunuh orang kafir 70. Wa asrun sab'ina minhum, dan memenjarakan 70 minhum dari orang kafir. Yang dibunuh ada 70, yang ditahan tawanan ada 70. Jadi tetap orang mukmin diuntungkan kalau mau hitung-hitungan. Makanya ketika di perang Uhud kok orang mukmin kalah, gak usah banyak ngeluh, karena dulu kamu sudah diberikan kemenangan mutlak saat perang Badar. Kultum, kok kalian, kalau bahasa syakul kalam, kok kalian malah ngomong. Nah, kultum, kalian mengatakan, kok malah kalian mengatakan, muta'ajjibin, dengan penuh keheranan. Omongannya begini orang muslim, anna hadza, anna, bagaimana bisa, min aina lana, bagaimana bisa terjadi, lana bagi kami, hadza, yaitu al-khudlan, sebuah kekalahan. Wa nahnu, sedangkan kami muslimun, orang-orang muslim, wa Rasulullah, dan Rasulullah fina, juga bersama kami. Kok bisa kalah padahal kami berperang bersama Rasulullah, kok bisa kalah? Pertanyaan yang bernada heran disanggah oleh Allah. Nggak usah heran, kamu di perang Badar udah dimenangkan,
Kalau Uhud ini kamu kalah, biasa, nggak usah heran. Gitu, Pak. Ini sanggahannya. Ini nggak usah heran, memang begitulah. Maka kemarin kita bahas watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu berputar. Kemarin menang, sekarang kalah, besok menang, begitu seterusnya. Jadi nggak usah heran kalau saat ini kita dikasih rugi, ingat kemarin-kemarin udah dikasih untung. Kalau Bapak saat ini lagi rugi, bersiap-siap, Bapak akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau Bapak hari ini lagi untung, bersiap-siap, siapa Bapak akan menerima kerugian, siapa aja itu. Ya semoga ya ruginya nggak usah banyak-banyak gitu. Harapannya begitu kita. Selanjutnya wal jumlatul akhirah, jumlah susunan kalimat al akhirah yang belakang, yaitu qultum anna hada, itu mahallul istifham al inkari, itu menempati yaitu jumlah istifham al inkari, bentuk pertanyaan yang disertai keingkaran. Kok bisa kita kalah padahal kita berperang didampingi Rasul? Nah itu loh Pak, penuh pertanyaan, penuh dengan keingkaran. Kok bisa sih? Ya bisa kalau Allah udah berkehendak mah. Makanya disadarkan oleh Al-Quran bisa. Itu semua sudah menjadi sunatullah. Roda kehidupan itu berputar. Bukan berarti Rasulullah terus dibikin menang terus, yang enggak. Bukan berarti Bapak taat dibikin beruntung terus, yang enggak. Walaupun kita muslim taat, satu saat ya dikasih rugi. Kadang-kadang dihadirkan orang untuk menipu kita. Kadang-kadang dihadirkan orang untuk membahagiakan kita. Kadang-kadang dihadirkan orang untuk ngeselin hati kita. Betul. Jadi jangan pernah berpikir saya taat, saya pasti beruntung terus. Enggak, satu saat Bapak akan dikecewakan. Itu udah pasti. Kita udah lagi baik-baik, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dihadirkan orang ke rumah, bukannya ngasih kabar gembira, malah ngeselin gitu orang. Ada kan begitu Pak? Bapak nggak usah ngambek, emang begitu Pak. Nah, biar apa? Biar hidup itu dinamis, iman itu dinamis gitu loh Pak. Bapak nggak bosan jadinya. Oh begini rasanya disakitin orang, begini rasanya digembirakan orang, itu loh Pak. Jadi enak gitu. Kalau kita udah paham begini Pak, siap mental kita. Jadi ngadepin orang itu sama baik. Ngadepin yang ngeselin ya sama dengan ngadepin yang gembirain sama. Udah begitu aja. Artinya sama tuh begini Pak, nggak usah dimasukin ke hati. Udah tenang. Kalau memang itu baik, alhamdulillah. Kalau nggak baik, innalillah. Habis itu udah tinggal tidur lagi, selesai. Jadi nggak usah dipikirin kenceng-kenceng gitu, nggak usah. Kehidupan itu santai Pak, santai Pak, nggak usah tegang. Memang begitu. Qul lahum, qul katakan wahai Muhammad, lahum kepada mereka semua, huwa min indi anfusikum. Huwa adalah kemenangan. Huwa kekalahan yang dirasakan saat perang Uhud. Min indi anfusikum, itu tergantung diri kalian. Kekalahan yang dirasakan orang mukmin saat perang Uhud itu tergantung diri kalian semua. Kenapa? Li'annakum, karena sesungguhnya kalian taraktum, kalian telah meninggalkan al-markaza, yaitu markas, pos, tempat penjagaan. Itulah penyebabnya fakhadhaltum, kemudian kalian menjadi kalah. Jadi nggak usah pakai heran, kok bisa kalah sih, kan kita sama Rasulullah. Kok bisa kalah sih, kan kita taat. Ya bisa jadi kalah karena tetap ada kesalahan di situ. Ada di antara kita orang-orang yang khianat, sehingga kita kena imbasnya. Yang khianat cuma 12 orang, kemarin kita bahas. Kena imbas seluruh tentara muslim. Ya biasa. Nah, makanya
kita menghadapi kehidupan ya sama begitu Pak. Makanya tugas kita apa? Saling menguatkan. Biar diantara kita solid, selalu istiqomah, saling menguatkan. Jadi kalau ada saudara kita yang biasa ngaji kok nggak ngaji, jangan dicuekin Pak. Tanya, Pak Indra kenapa sehat? Itu Pak. Bukan kok kenapa sehat ya sudah. Kok datang ngaji? Alhamdulillah. Nggak datang ya saya tanya lagi, kenapa nggak datang? Sehat apa sakit kan gitu Pak. Itu namanya saling menguatkan. Makanya kalau Bapak nggak ngaji kok saya tanya, Bapak nggak usah berpikiran yang berlebihan. Jangan-jangan Kiai marah. Enggak, saya emang nggak marah. Mau ngaji alhamdulillah, nggak ngaji ya nggak apa-apa. Nggak ada orang tuh ngaji sama saya sebulan datang sekali ya ada yang rajin ngaji sama saya tapi nggak pernah nengokin saya ke rumah ya nggak pernah. Bahkan ada yang nggak tahu rumah saya di mana, itu juga ada Pak. Ya nggak apa-apa, saya mah santai gitu. Malah ada yang ngaji rajin sama saya tapi nggak pernah bagi rokok sama saya. Ya nggak apa-apa gitu loh Pak. Jadi tenang aja, tenang, ngaji sama saya tuh santai gitu. Jangan merasa perasaan gimana nggak usah, tenang. Pokoknya ngaji bareng, bahagia bareng gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Wa minhu, di antara kekuasaan Allah, an-nasru, memberikan kemenangan. Waman dan menahan kemenangan. Itu kuasa Allah. Bikin menang ya bisa, bikin kalah juga bisa. Wa qad jazakum, dan sungguh Allah membalas kalian semua. Bi khilafikum, karena kalian menyelisihi kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak. Makanya di dalam ayat yang lain Pak, Qul kullum min indillah. Qul, katakan wahai Muhammad, kullum min indillah, semua yang terjadi itu dari sisi Allah. Tetapi ada ayat lanjutannya, ma asobaka min hasanatin faminallah. Ketika yang menimpa kita itu kebaikan, kita harus punya keyakinan faminallah, ini datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, dan ketika yang menimpa kita itu keburukan, yakini famin nafsik, ini kesalahan saya, ini mungkin keteledoran saya. Jadi kalau yang baik dinisbatkan kepada Allah, yang buruk dinisbatkan pada diri sendiri. Itulah etika kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, Bapak nggak boleh ngomel-ngomelin Allah. Allah gimana sih? Nggak boleh. Itu adab etikanya begitu Pak. Nah, Allah Maha Kuasa. Di dalam ilmu tauhid, sifat kudrah, kuasanya Allah itu muta'alluq, digantungkan dengan sesuatu yang bersifat mumkinat. Mumkinat itu apa? Yaitu perkara yang boleh iya, boleh tidak. Bukan digantungkan pada sesuatu yang bersifat mustahil atau wajibat. Maksudnya gimana? Ini loh Pak. Kadang-kadang nanti Bapak mungkin ketemu orang liberal. Katanya Allah Maha Kuasa. Bisa nggak Allah menciptakan istri buat dirinya sendiri? Bisa nggak Pak? Bisa. Kalau Bapak jawab bisa, bahaya itu. Bisa kufur Pak. Tapi kalau Bapak jawab nggak bisa, Bapak juga bahaya, menganggap Allah lemah. Coba itu gimana? Makanya orang berada liberal itu gregetan mulu Pak. Begini jawabannya, saya ajarin Pak. Allah memang Maha Kuasa, tapi sifat kuasa Allah itu untuk hal-hal yang bersifat mungkinat. Boleh iya, boleh tidak.
Kalau Allah menciptakan istri buat diri sendiri, itu barang mungkin apa barang mustahil? Itu perkara yang mustahil, perkara yang muhal. Allah nggak mungkin punya istri dan Allah nggak boleh punya istri. Itu muhal. Sehingga kekuasaan Allah nggak ada hubungannya ke situ. Tapi kalau Allah menciptakan istri kedua buat Ustadz Ikhwan, mungkin nggak? Nah itu baru kuasa Allah. Ntar dulu, udah amin aja. Istri kedua bagi Ustadz Ikhwan itu perkara yang mungkinat, bisa iya, bisa tidak. Kalau Allah mau ya terjadi, kalau Allah nggak mau ya nggak bakal terjadi. Tapi kalau istri bagi Allah itu muhal, nggak mungkin, nggak boleh, sehingga kudrat Allah nggak ada hubungannya ke situ. Nah, itu cara menjawabnya Pak. Ini ilmu tauhid. Kalau Bapak tiba-tiba berhadapan sama orientalis, liberalis, begitu Pak. Kalau jebak kita begitu. Katanya kuasa. Bisa nggak Allah bikin anak untuk dirinya sendiri? Nggak mungkin, karena itu mustahil. Nggak ada hubungannya ke situ. Nah itu cara jawabnya. Makanya Allah memang maha kuasa, tapi untuk hal-hal yang bersifat mungkinan. Yang mustahil nggak ada urusannya, yang wajib nggak ada urusannya. Ini belajar tauhidnya begitu Pak. Selanjutnya, wama asobakum yaumal taqal jam'an. Sebelum dilanjut Pak, saya teringat keterangan di dalam kitab Ad-Dasuki. Kitab Ad-Dasuki itu kitab tauhid yang banyak dikaji di pesantren-pesantren begini Pak. Ternyata salah satu kuasa Allah itu adalah menyempurnakan ciptaannya. Kuasa Allah adalah menyempurnakan ciptaannya. Jadi Bapak jangan kesel, jangan marah kalau ada wanita cantik suaminya jelek. Bapak jangan kesel, buta tuh orang kali. Jangan ngomong begitu. Itu cara Allah menyempurnakan makhluknya. Ada sebaliknya, laki-lakinya udah ganteng, tajir, belintir, istrinya udah pesek, jelek, hitam, hidup lagi. Terus bapak yang nonton itu kesel, nggak boleh. Itu bagian kuasa Allah, pengen menyempurnakan makhluknya. Dan itulah keadilan yang sejati Pak. Yang ganteng dapat yang jelek, yang cantik dapat yang. Kalau ganteng ketemu cantik, kasihan yang jelek. Jelek ketemu, kan kasihan Pak. Jadi sisi keadilannya nggak ada nanti. Nah itu dibahas dalam kitab Ad-Dasuki gitu Pak. Makanya akhirnya kita para santri ngeraba diri, saya jelek. Ya akhirnya begitu Pak para santri. Biar nanti ketemu istri yang tadi yang ngaku saya ganteng, udah senyap, takutnya ketemu istri jelek ya. Nah, makanya kalau sekarang pasangan kita kok nggak sesuai harapan kita, jangan disesali Pak. Itulah cara Allah menyempurnakan pasangannya. Kadang-kadang yang satunya penyabar, yang satunya galak. Ada kan begitu? Tinggal gitu mah kenceng. Emang faktanya begitu kan. Jadi umpamanya kok ada suaminya sabar, istrinya galak, nggak apa-apa, ditelatenin, itu jodoh. Cara Allah menyempurnakan makhluknya. Atau sebaliknya, istrinya udah sabar setengah mati, suaminya galak, baperan, emosian. Ada begitu? Ya disabarin, ditelatenin, semoga berubah. Begitu Pak. Bapak kok nyari yang idealis? Ya bisa. Ya bisa. Yang ada begitu. Nah gitu. Jadi Pak Haji Karso yang sabar ya. Semoga isinya Ustaz Iwan juga sabar ya. Itu.
Makanya kalau udah sama-sama paham begini Pak, terus istri kita galak, ini cara Allah menyempurnakan saya. Itu loh Pak. Kok suami kita kok emosian, sabar. Gitu. Ya sama-sama melengkapi, koreksi. Begitu Pak. Itu salah satu tanda kuasa Allah ingin menyempurnakan makhluknya. Wama asobakum yaumal taqal jam'an. Wama dan apa saja asobakum yang menimpa kalian yaumal taqal, di saat bertemunya al-jam'an, dua kelompok besar, yaitu kelompok orang muslim dan kelompok orang kafir, bi Uhudin, di gunung Uhud. Fabi iznillah, maka dengan izinnya Allah, ai bi iradatihi, dengan kehendak Allah, waliya'lama, dan dengan pengetahuan atau keinginan ilma zahurin, yaitu ilmu yang tampak lahiriah, al mukminin, yaitu kepada orang-orang mukmin. Jadi tujuan Allah dipertemukan tentara kafir dan muslim, terjadi peperangan dan akhirnya orang muslim kalah, itu salah satu tujuannya. Allah ingin melihat mana sih mukmin hakon, yang hak mukmin sejati yang mana, mukmin yang KTP yang mana, mukmin yang porak-porak taat yang mana, ketahuan semua. Kemarin udah kita bahas. Jadi keimanan seseorang itu akan teruji, terukur, diakui ketika dia tertimpa musibah, baru ketahuan imannya. Makanya syukur, sabar itu adanya indas sodmatil ula. Orang ini ahli sabar apa enggak? Dilihat ketika dia ketimpa musibah, respon pertama, reaksi pertamanya bagaimana? Begitu dia tertimpa musibah, kok reaksi pertamanya langsung ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi, baru disebut sabar. Begitu juga ketika dia dapat nikmat, bagaimana reaksi pertama dia? Begitu dapat nikmat kok malah dia jingkrak-jingkrak, ketawa, guling-guling, bahagia, nggak buru-buru ngucapin syukur alhamdulillah. Itu kita ketahuan, oh imanmu berarti belum pada level syukur. Nah makanya Pak, Bu, kita semua ketika kita diuji dengan masalah itu bisa datangnya dari keluarga, dari luar ya, itu semua dalam rangka ingin melihat keimananmu setebal apa, kesabaranmu sekuat apa. Sebentar kalau udah beres semua, Allah udah puas tuh melihat kesabaran kita, Allah ganti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi nggak ada ceritanya orang sedih terus, satu saat dia ketemu bahagia. Nggak ada ceritanya orang bahagia terus, satu saat dia akan ketemu sedih. Betul. Terus yang penting sikap kita benar. Kalau lagi bahagia, alhamdulillah. Kalau lagi sedih, innalillah. Kalau lagi kesel, astagfirullah. Kok begitu amat gitu. Emang begitu Pak. Maka tadi sore saya bahas tentang itu. Barang siapa yang bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah, istighfar ketika menerima keburukan, orang tersebut dipersilahkan masuk surga min ayyibabin sya'ah, dari pintu manapun yang dia kehendaki. Alhamdulillah. Jadi tenang aja Pak, tenang itu. Nggak ada yang sia-sia. Nikmat ya bermanfaat, musibah juga bermanfaat. Yang penting sikap kita benar aja. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Dan yang kedua, Allah bertujuan melihat, mengetahui
alladzina orang-orang nafaku yang munafik. Adanya peperangan di situ jadi kelihatan mana yang mukmin mana yang munafik. Walladzina dan orang-orang qila lahum, orang-orang qila ketika disampaikan lahum kepada mereka, lamma insarafu anil qital, ketika disampaikan mereka insarifu, pergilah kalian anil qital, dari melakukan sebuah peperangan. Wahum, di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Ta'alau qatilu fi sabilillah. Ta'alau, ayo kita semua berangkat, qatilu, untuk berperang, fi sabilillah, berperang di jalan Allah, yaitu a'da'ahu, memerangi musuhnya Allah. Awidfa'u, atau mereka menolak, yaitu annal, yaitu adanya mereka menolak, anna, dari kami di sini adalah al-qaumu, sekelompok kaum, bitaksiri sawadikum illam tuqatilu, bitaksiri sawadikum, dengan banyaknya sawadikum itu artinya apa ya, ini istilah Pak, kalau diterjemah bebaskan tuh bisik-bisik tapi yang sifatnya provokasi, bisik-bisik sifatnya provokasi. Udah nggak usah berangkat, di rumah baik, ntar mati loh kalau perang. Nah gitu loh Pak, itu namanya sawatikum. Itu illam tuqatilu, ketika kamu tidak berangkat untuk berperang. Sehingga nanti ada yang menyambut panggilan jihad dengan semangat, sebagaimana Abdullah bin Ubay, ta'alau qatilu fi sabilillah, ayo kita berangkat, siap. Ada yang menyambut panggilan jihad dengan bisik-bisik, gak usah, di rumah aja, yuk pura-pura tidur aja. Ada yang begitu tuh. Nah, jadi dari dulu udah biasa Pak, dua kelompok itu ada begitu. Qalu lau ta'lamu kita lal tabaknakum. Qalu, begitu udah perang terjadi, udah selesai, orang mukmin menang, nih lebihnya kelihatan Pak. Qalu, mereka baru ngomong Pak, lau na'lamu kita lal tabaknakum. Lau na'lamu, seandainya kami tahu, kita adanya sebuah peperangan, lattaba'nakum, niscaya kami akan mengikuti kalian. Itu lebih dari tadi udah diumumin, siapa yang mau jihad, ayo, dia pura-pura budek. Ada kan orang begitu Pak, sampai sekarang juga ada. Tiap hari diumumin, Masjid Al-Barkah sedang pembangunan, butuh biaya, butuh ini, nggak nyaut. Giliran masjid udah jadi, baru mau infak, kemarin kemana aja. Ada kan orang model begitu Pak. Nah ini kelompok ketiga nih. Jadi ada yang menyambut panggilan jihad semangat, kalau qatilu fi sabilillah. Ada yang langsung menolak. Nah, ada yang begini nih, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Giliran perang udah selesai, orang mukmin membawa kemenangan, dia ngomong lau na'lamu kita lattaba'nakum. Udah dari kemarin dibilangin ada ngaji tafsir. Giliran tafsir ngaji udah selesai, dia ngomong nanti malam ngaji nggak? Nanya. Kemarin nggak datang, giliran ditutup nanya. Ada kan orang model begitu Pak? Ya biasa gitu.
Makanya saya ngadepin orang begitu ya biasa, saya udah paham. Semua yang ada di Al-Quran akan terulang kembali di masa kemudian. Kejahatan yang pernah dibahas dalam Al-Quran akan terulang kembali. Kelompok-kelompok orang yang dibahas dalam Al-Quran akan terulang kembali. Sehingga ketika orang memahami Al-Quran dengan baik, nggak heran, nggak aneh, nggak kagetan. Biasa itu mah. Dulu udah pernah terjadi. Nah gitu Pak. Qala ta'ala, mendengar pernyataan lebay mereka, kita bahasakan lebay. Pak. Ini orang lebay namanya Pak. Qala ta'ala, Allah menjawab takdziban lahum, bohong. Takdziban itu sebuah kebohongan lahum bagi mereka. Dari kemarin diumumin siapa yang mau jihad nggak nyaut-nyaut. Giliran udah selesai perang, mulai mumin menang baru ngomong seandainya kami tahu ada peperangan pasti kami akan ikut. Padahal udah diumumin berbulan-bulan. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau ada kebaikan, nyaut Pak. Kalau ada kebaikan, nyaut. Pokoknya nyaut aja. Umpamanya kok, oh ini masjid butuh bangun pemasangan lantai per meter umpamanya 300.000. Bapak walaupun lagi nggak ada duit, nyaut aja nyaut. Terserah mau semeter mau 2 meter nyaut Pak. Kenapa? Dengan Bapak nyaut masalah kebaikan, maka Allah mampukan diri kita. Ketemu rezekinya buat infak itu. Tapi kalau Bapak nggak nyaut, ya nggak ketemu duitnya. Tapi kalau nyaut ketemu, gitu loh Pak. Jadi rezeki itu biqadri hajatikum. Rezeki itu Allah sesuaikan dengan hajat kebutuhan kalian. Allah tahu, saya lagi nyaut 2 meter, berarti 600.000. Tapi saya nggak megang duit. Allah tahu, nanti Allah kayakan, Allah hadirkan rezekinya. Sehingga kita bisa infak. Pokoknya setiap ada kebaikan nyaut. Kalau Bapak nggak nyaut, namanya Bapak menutup diri dari kebaikan. Kalau kita menutup diri kebaikan, sama juga kita menutup pintu rezeki dari Allah. Makanya nyaut. Jangan begini, tarikan mulu, jangan. Infak mulu, jangan. Ada kan orang begitu Pak? Ada. Tapi malam ini kan nggak ada kan? Aman gitu loh Pak. Itu cara berpikirnya begitu, sehingga kita jangan pernah kesel dengan kebaikan. Yang ada alhamdulillah, tarikan lagi, alhamdulillah, infak lagi, begitu Pak. Mereka semua yang mengatakan lau na'lamu kita lalattaba'nakum. Mereka semua lil kufri, kepada kekufuran. Yauma idzin, saat itu terjadi, saat ajakan jihad tadi, mereka nggak nyaut. Kenapa bisa begitu? Mereka akrabu, lebih dekat minhum, dengan kekufuran, lil imani, daripada kepada keimanan. Jadi orang diajak jihad nggak nyaut, pura-pura nggak dengar, saat itu dia lebih condong kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Dan itu dalil Pak buat kita semua. Kalau kita dengar kebaikan, kok hati kita nggak kepengen, nggak tertarik, saat itu berarti kita lebih condong kepada kekufuran. Nggak ada ajakan kebaikan, kok malah kesel, saat itu kita sudah condong kepada kekufuran. Nah, makanya jangan pernah membenci kebaikan, walaupun mungkin kita belum bisa mengerjakan kebaikan itu. Jadi umpamanya saya nggak bisa ngaji ya, lagi sibuk, pulang kerja capek, nggak apa-apa. Yang penting jangan benci kebaikan. Kalau benci kebaikan, berarti status kita lebih condong kepada kekufuran. Nah, ini yang bahaya Pak. Bima azharu min khudlanihim lil mu'minin. Bima, sebagaimana perkara, azharu, yang mereka tampakkan,
min khudlanihim, dari kekalahan mereka, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Wa kanu, dan sementara mereka semua, qablu, sebelumnya, aqrabu ilal iman, lebih condong kepada keimanan. Itulah orang munafik, Pak. Orang munafik yang kelompok kedua, dia tetap ikut perang, tapi hatinya was-was, menang apa kalah ini, menang apa kalah, mati nih ya. Kelompok kedua. Kelompok ketiga kan memang di rumah ngumpet, nggak mau ikut. Nah, kelompok kedua ini, dia orang munafik, dia terpaksa ikut. Baru kita bahas. Begitu orang mukmin kalah, dia menampakkan kekecewaannya kepada orang mukmin, kepada Rasulullah, menampakkan kekecewaannya. Padahal sebelum kejadian itu dia udah condong kepada keimanan. Begitu orang mukmin kalah, dia lebih condong kepada kekufuran, kesel, marah. Tuh kan kalah, tahu begini mah gak usah ikut, gitu. Kesel dia. Diajak ngaji, awalnya udah malas semas, enggak, udah nggak apa-apa, ayo. Akhirnya ikut-ikutan ngaji, terpaksa. Begitu tengah jalan kehujanan, tuh kan kehujanan, mending di rumah, gitu. Ada begitu. Tuh kan, kamu sih maksa-maksa ngaji, kan akhirnya basah kuyup, mau pulang nggak bawa jas hujan, mau neruh. Akhirnya dia neduh di pos ronda sampai jam 1 malam baru pulang. Ada tuh orang model begitu tuh. Nah, makanya nggak heran dari dulu tuh sudah ada karakter begitu. Wakanu, dan mereka semua qablu, sebelumnya, aqrabu ilal iman, sebelum kekalahan lebih condong pada keimanan, min haitsu zahir, dari segi lahiriahnya, tampak lahiriahnya. Jadi orang munafik itu begitu, Pak. Dia itu yang lahir dengan yang batin suka berbeda. Yaquluna, mereka berkata, bi afwahihim, dengan mulutnya. Mereka berkata, mengatakan dengan mulutnya, ma, sesuatu, laisa fi qulubihim, yang tidak ada dalam hatinya. Mulutnya ngomong A, ternyata yang di dalam hati B. Mulutnya ngomong siap, yang di hati nggak siap. Itu orang munafik, Pak. Nggak bisa lahir batin. Dan ingat, Pak, kalau kita terjebak dalam kondisi seperti itu, bertobatlah. Satu, Bapak dihukumi orang munafik. Yang kedua, Bapak akan capek jadi orang. Orang munafik itu sebenarnya capek loh, Pak. Dia harus tampil bagus di hadapan orang, padahal hatinya lagi nguret-nguret. Paham nguret-nguret? Ya. Dia harus tampil perfect di hadapan orang, padahal hatinya sebenarnya nggak pengen begitu. Capek. Sebab lahir batinnya nggak sejalan. Tapi kalau orang mukmin sejati, hatinya sejalan. Sehingga dia itu menikmati setiap momentum yang dia lakukan. Lagi ngajian nikmat, lagi tidur nikmat, lagi jalan-jalan nikmat. Kenapa? Lahir batinnya seiring, seirama. Alhamdulillah saya perhatiin ini lahir batin ngajinya nih. Kalau nggak lahir batin udah uget aja deh, Pak. Liatin jam mulu. Ini saya lihat nggak ada yang ngeliatin jam. Emang jamnya di belakang. Tenang, Pak, jam 11 tutup pengajian. Walau alimu kitalan, walau alimu, seandainya mereka mengetahui kitalan, adanya sebuah peperangan, tetap lam yattabi'ukum, mereka nggak akan mengikuti kalian. Kenapa? Emang dasarnya orang munafik. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, zat yang maha mengetahui, bima, dengan apa saja, yaktumun, yang mereka sembunyikan,
minan nifaki, dari kemunafikannya. Semoga Allah hindarkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Allah teguhkan iman Islam kita. Amin ya rabbal. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli wa atrafan nahar wal hulana ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man Quran. Salatullahi wassalam Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Quran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.